Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk belajar. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini dan pertemuan kali ini, kita akan membahas materi prakarya di bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik, yang mana pembelajaran kali ini kita fokuskan ke wawasan kelistrikan. Anak-anakku semuanya, listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Mana dengan adanya listrik, jarak dan waktu menjadi terasa dekat, meskipun masih terdapat di daerah pedalaman yang tidak terjamah. Hal ini dikarenakan budaya masyarakatnya yang ingin mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Contohnya suku Baduy Dalam, suku Kampung Naga, dan sebagainya. Sejarah penemuan listrik diawali oleh Thales pada tahun antara 640 sampai dengan 546 Masehi. Beliau adalah seorang cendekiawan dari Yunani, di mana Thales mencoba menggosokkan elektron atau dalam bahasa Yunaninya batu ambar dengan kain wol sehingga benda yang ringan di dekatnya mendekat, bahkan menempel, biasa dilakukan oleh beliau. Kemudian pada tahun 1831, Michael Faraday merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang sangat berguna. Nah, pengertian daripada kelistrikan itu sendiri. Nah, kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Di mana muatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah, ini disebutnya dengan nama arah arus listrik. Arah arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Kemudian yang kedua, jenis dan manfaat daripada kelistrikan itu sendiri. Ya, jenisnya. Jenis listrik itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, listrik arus searah atau dikenal dengan istilah arus DC. Ya, direct current, yaitu arus listrik yang arahnya tetap. Contohnya batu baterai dan aki. Ini jenis arus ini tegangannya sangat besar, namun ada juga yang rendah, tergantung voltase yang digunakan. Kemudian yang kedua, arus listrik jenisnya adalah arus listrik bolak-balik atau dikenal dengan istilah AC, alternating current, yaitu arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah atau tidak stabil. Ya, ini yang sangat lebih berbahaya karena tegangannya sangat tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena arusnya bolak-balik atau tidak stabil. Inilah merupakan dua buah jenis arus listrik. Adapun satuan yang digunakan dalam aliran arus listrik adalah ampere dengan menggunakan simbol A. Nah, mana ampere ini didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10 min 7 Newton per meter. Ya. Dengan luas penampang yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara. Nah, ini yang disebut namanya ampere. Ya. Ya. Listrik ini muncul diakibatkan adanya beberapa tipe fisika, di antaranya adalah muatan listrik, di mana sifat listrik ini beberapa partikel subatomik yang menentukan interaksi elektromagnetik. Kemudian yang kedua
adanya medan listrik, di mana medan listrik ini merupakan tipe medan elektromagnetik sederhana yang dihasilkan oleh muatan listrik ketika diam. Kemudian yang ketiga adalah potensial listrik, yaitu kapasitas medan listrik untuk melakukan kerja pada sebuah muatan listrik yang biasanya diukur dengan nama satuannya adalah volt. Yang keempat, yaitu arus listrik, di mana perpindahan atau aliran partikel bermuatan listrik biasanya diukur dengan ampere. Dan yang terakhir, listrik muncul akibat tipe fisikanya adalah elektromagnetik, yaitu muatan berpindah dan menghasilkan medan magnet. Nah, pada teknik elektro sendiri, listrik digunakan untuk tenaga listrik yang digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik yang berhubungan dengan sirkuit listrik. Ini melibatkan komponen listrik aktif seperti tabung vakum, transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Kemudian manfaat daripada listrik itu sendiri adalah apa saja? Nah, yang pertama, tentu saja yang namanya fungsi daripada listrik adalah untuk penerangan. Kemudian yang kedua, manfaat daripada fungsi listrik adalah sumber energi. Dan yang ketiga, manfaat daripada listrik itu adalah sebagai tenaga listrik untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Inilah beberapa fungsi yang ada pada listrik. Kemudian yang ketiga, pembangkit listriknya. Nah, banyak pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Beberapa contoh jenis pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara lain diantaranya PLTU atau dikenal dengan istilah pembangkit listrik tenaga uap. Ya. Nah, PLTU ini ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Contohnya, di mana energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Contoh-contohnya yang PLTU ini terdapat di daerah Semarang, Jawa Tengah, dan juga PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Ini jenis pembangkit listrik tenaga uap, ada di daerah Semarang dan Suralaya. Kemudian yang kedua adalah PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Di mana dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya ada di daerah Jepang dan Obninsk, yaitu di Uni Soviet. Kemudian yang ketiga pembangkit listrik yang ada yaitu PLTB atau dikenal dengan istilah pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Ya. Contohnya itu terdapat di daerah Bukit Asem, yaitu Sumatera Utara. Pembangkit listrik yang keempat, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Bisa juga tenaga matahari. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama, di mana energi dari cahaya atau matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Ya, contohnya itu di daerah Karangasem dan Bangli, daerah Bali. Itu paling terbesar yaitu di Karangasem. Kemudian pembangkit listrik yang kelima yaitu PLT-AN atau pembangkit listrik tenaga angin.
di mana hembusan angin digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Ini kalau tidak salah berada di daerah Amsterdam. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell. Agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan perlu disimpan pada baterai. Ya. Ini contohnya di daerah di negara Amsterdam, ya. Kemudian di Indonesia sendiri ada, yaitu di daerah Sulawesi Selatan, Pinrang. Ini pembangkit listrik untuk tenaga angin. Dan pembangkit listrik yang terakhir adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang mana pembangkit listrik ini mengendalikan energi potensial dana kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Ini contohnya ada di daerah Cirata, Jawa Barat, kemudian juga ada di Sigura-gura, Sumatera Barat, Poso, Sulawesi Tengah, kemudian juga ada di Jatiluhur, Jawa Barat, dan sebagainya. Banyak sebutnya. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman dan keinginan tahuan dalam hal masalah pembangkit listrik ini, yang terbesar di mana saja, nanti silahkan kunjungi linknya di sini. Banyak daftar pembangkit listrik di Indonesia, ya, dan juga daerah-daerahnya, nama kotanya ada semua di situ. Nah, itu saja materinya untuk wawasan kelistrikan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.